Selamat datang di channel Rekap Trending. Bersama saya RT kita akan menonton ulang film dalam bentuk rekap yang telah saya buat. Namun sebelum kita lebih jauh spoiler alert dulu untuk yang belum menonton filmnya. 4, 3, 2, 1. Jika sudah, mari kita nonton lagi. Episode 2 berjudul Unbound atau Tak Terikat. Di season 1 ketika John dan Kwon Ha meninggalkan markas besar Dewan Keamanan PBB. Mereka menuju tempat persembunyian pemberontak, di mana mereka menuju tempat teman lamanya John. Pada scenes ini kita sedikit disuguhkan masa lalu Chief 117 yang kita kenal sebagai John. Dan persahabatannya dengan Spartan generasi awal yang bernama Soren, pada waktu 22 tahun yang lalu. Episode ini diawali dengan John yang beranjak dari tempat tidurnya, ia memakai kalung dan bajunya dan melihat sebuah tempat tidur yang kosong. John keluar dari kamarnya dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh penjaga, dan ia keluar melompati pagar. Soren mengajak John melarikan diri ke sebuah tempat yang terdiri dari bongkahan asteroid melayang yang disebut Rubel. Soren bertanya kepada John kenapa ia tidak mengenakan baju sirahnya dan tas peralatannya. Itu karena John memilih tetap tinggal. John tidak ingin ikut dengannya. Seketika John menodongkan senjatanya ke arah Soren karena dia tidak mengizinkannya untuk pergi, dan Soren bingung apa yang merubah pikiran John sehingga ia ingin tetap tinggal. John berkata setiap Spartan bertugas mencegah tindakan yang bisa mencederai program. Soren meminta John berhenti bicara. John mengancam jika tidak mematuhi perintahnya, ia akan terpaksa menggunakan segala cara yang diperlukan, termasuk serangan mematikan. Soren memberitahu John itu bukan pelatihan, itu pemrograman. John serius, mengancam Soren. Dan Soren berkata bahwa semua mimpi mereka berdua itu berarti. John menjawab ia tidak punya mimpi. Soren meyakinkan John, mereka akan berada di Rubel saat pagi, dan tidak ada yang akan menemukan mereka di sana. Salah satu alasan Soren ingin pergi adalah karena Dewan Keamanan PBB membuat Soren kehilangan lengannya. Dan kejadian itu membuat mereka bisa melihat apa yang Halsey lakukan. Dia mengambil sesuatu dari John, tapi John tidak sadar saat itu diambil. John berkata tampaknya senjata apiku saat ini macet. Itu ia ucapkan karena merelakan Soren untuk pergi. Soren sekali lagi mengajak John katanya ikut denganku. Namun John masih bersikeras tidak ingin pergi. John memberi Soren waktu 5 menit, ia berkata lalu ia akan membangunkan seisi camp. Soren minta waktu 10 menit. Tetapi John tetap memberi 5 menit, dan akhirnya Soren pergi sendirian. Kita kembali ke masa kini. John dan Kwon Ha dalam pelarian dari Dewan Keamanan PBB. John membawa Kwon dan reliknya ke Rubel, menuju tempat persembunyian pemberontak rahasia, yang diukir dari asteroid rusak tempat di mana Soren tinggal. Di Rubel, mereka bertemu dengan Soren, mantan anggota Spartan yaitu teman lama John, yang melarikan diri dari Dewan Keamanan PBB pada 22 tahun silam. Kwon Ha terkagum melihat pemandangan luar angkasa yang begitu indah dari luar kapal. Kwon Ha bertanya kepada John seberapa cepat mereka melaju. John menjawab ini bukan soal kecepatan. Kita mengambil jalur langsung melewati ruang angkasa. John menyuruh Kwon Ha membayangkan ruang angkasa seperti bola benang dengan beberapa utas. Ketujuan yang sama. Dan mereka melewatinya dengan mengambil jalur langsung. Sementara itu di planet Ridge, sistem Epsilon Eridani. Dr. Catherine Halsey sedang bicara dengan Laksamana Armada Lord Trance Hood, karena namanya terlalu panjang, aku akan menyebutnya dengan Trance saja agar singkat. Dr. Catherine Halsey mengatakan tim Silver sedang bersiap-siap menangkap Master Chief atau John dengan damai. Sementara Trance mengalihkan pembicaraan bagaimana John bisa lolos. Menurut Dr. Catherine Halsey bahwa itu ada hubungannya dengan benda yang dia bawa dari Madrigal. Benda yang dibawa John itu mampu menciptakan medan energi yang sangat besar. Trance bertanya benda apa itu? Dr. Catherine Halsey tidak tahu. Sementara itu di kapal tim Silver, mereka mencoba kontak dengan John, namun mereka masih tidak dapat berkomunikasi dengannya, karena ia menonaktifkan suara kapalnya. Namun Kai yakin John akan kembali. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan tim Silver, dan Vanak meyakinkan Kai bahwa Chief selalu punya rencana. Di sisi lain John dan Kwon Ha sedang berusaha menghindari asteroid yang melayang-layang di angkasa, karena kapal mereka keluar dari sleep space ke bidang asteroid. Kwon Ha menjadi panik dan ia berpikir bahwa mereka akan mati. John menenangkan Kwon Ha dan menyuruh memakai sabuk pengamannya. Mereka berhasil melewati asteroid dan akhirnya sampai di Rubel. Squirrel panik saat melihat John, karena John adalah seorang Spartan dengan bersenjatakan lengkap dan armornya. Dan sudah sewajarnya orang-orang ketakutan, ketika bertemu seorang Spartan yang setara dengan 100 marinir saat bertarung. Ketika Soren datang, dan segera menenangkan anak buahnya, ia menyuruh untuk meletakkan senjata mereka, karena jika John ingin mereka mati, mereka pasti akan mati. Namun karena tujuan John bukan itu, jadi mereka aman dari ancaman Spartan. Soren menyambut baik John dan menunjukkan yang John lewatkan. John mengenalkan Kwon Ha pada Soren, dan menjelaskan tujuannya datang ke Rubel yaitu sedang mencari tempat tinggal untuknya. Soren memberitahukan siapa pemimpin tinggi baru di Madrigal. Dan itu adalah Fincher.
Seorang pengkhianat pemberontak, ia pengganti terpilih Dewan Keamanan PBB. Soren sekali lagi menunjukkan Rubel adalah rumah bagi semua yang tertolak, terkutuk, penjahat, dan pemberontak di galaksi. Mereka bertiga memasuki gondola yang melewati terowongan khusus. Untuk Soren pribadi, untuknya pergi kemana ia mau, melakukan yang ia mau. Dan kita pun disuguhkan pemandangan yang begitu menakjubkan dari Rubel ini. Saat mereka turun dari gondola, Kessler menyambut Soren dengan gembira, karena ayahnya datang. John terkejut melihat Soren mempunyai anak. Ia pun menyuruh Kessler memanggil ibunya, dan memberitahu bahwa ada tamu. Tak lama kemudian, Lyra, istri Soren datang, yang ia juluki sebagai Putri Galaksi. Sementara itu di High Charity, prajurit elit Covenant, yang masih hidup yaitu, Mokep Kaidon. Dan lolos dari kejaran Spartan dari Madrigal, ia mengungkapkan kepada para nabi, dan, Blessed One, bahwa seorang Spartan dapat mengaktifkan relik tersebut. Mackey menanyakan apa yang prajurit Covenant itu lihat, saat Spartan itu menyentuhnya. Prajurit itu melihat cincin. Dan mereka pun memiliki kesimpulan bahwa itu adalah salah satu batu kunci yang selama ini mereka cari. Mackey ingin mengambil relik itu sendiri, karena dia bisa dianggap sebagai manusia. Mackey adalah anggota manusia yang misantropis dari Covenant yang dibesarkan oleh Hierarch sebagai Blessed One, atau yang diberkati. Mercy mengatakan tempat Mackey di High Charity, ia bermaksud untuk melarangnya pergi dalam misi berbahaya. Mackey menjawab, aku tahu tempatku. Mackey mengira para nabi cemas ia akan lupa dengan mereka. Mackey meyakinkan para nabi bahwa ia bisa membaur di tengah manusia, yang tak bisa dilakukan oleh Hierarchs. Dan Mercy tetap menganggap itu terlalu berbahaya. Mackey mengatakan bahwa Mercy telah mengasuh, menyelamatkan, membimbing, dan mengajarinya perjalanan agung. Atas kebaikannya itu, Mackey meminta izin membawa karunia itu untuk mereka. Mackey yakin akan menemukan kuncinya. Dan itu akan menuntun mereka ke cincin suci. Sementara itu Komite Dewan Keamanan PBB sedang melaksanakan rapat membahas situasi keadaan yang sedang berkembang. Kapten Jacob Keyes mengungkapkan Gubernur Fincher telah mengendalikan situasi di Madrigal, tapi mungkin mengarah ke tindakan kekerasan, tepat yang mereka perkirakan saat memberinya kuasa. Salah satu anggota komite berkata bahwa Fincher masih bau kencur, meskipun demikian dia mitra bisnis handal. Sehingga deuterium segera mengalir, dan kedamaian punya efek positif pada harga bahan bakar di seluruh galaksi. Koloni lain pun telah memperhatikan. Dan yang duduk di samping kanan Terence, menanyakan apa ada kabar tentang Master Chief atau John. Kapten Jacob Keyes mengatakan pencarian untuknya terus berlanjut. Dr. Catherine Halsey menjawabnya bahwa ia dengan Laksamana Parangoski telah memikirkan hal itu belakangan ini. Ia mengembangkan sistem baru yang akan menyelesaikan masalah John saat ini dan memperluas kemampuan Spartan secara menyeluruh. Itu disebut Cortana. Cortana adalah tahap selanjutnya dalam evolusi manusia. Spartan adalah langkah pertamanya, dan Cortana adalah peningkatan. Dia mewakili jumlah total dari setiap titik data yang tersedia, kecerdasan galaksi. Dengan Cortana, akan tercipta Spartan yang lebih mematikan, penilaian mereka bebas dari kesalahan, kinerja mereka bisa ditingkatkan, dan yang terpenting terkendali. Kapten Jacob Keyes bertanya kepada Dr. Catherine Halsey, bagaimana dengan John? Kau tidak bisa mengganti pikirannya. Dia tetap seseorang. Dr. Catherine Halsey menjawab, John tak hanya seseorang. Dia Spartan, demi keselamatannya dan kita. John tidak merasakan seperti kita. Pelet hormonal telah menekan emosinya. John ditingkatkan dan dilatih untuk satu tujuan, bertempur untuk kita. Dan saat ini, dia dan Spartan yang lainnya adalah satu-satunya senjata kita yang efektif melawan Covenant. Tapi dengan bantuan sistem Cortana kita bisa memenangkan perang ini. Salah satu anggota komite bertanya kepada Laksamana Paragoski Seksi 3 adalah tanggung jawabnya. Ia memberikan kesempatan pada kasus John untuk sistem uji coba terbatas, sehingga komite ingin memulangkan John, dan menyingkirkan kekacauan, lagi pula ada perang harus dimenangkan. Di sisi lain di planet Madrigal, Fincher sedang mengeksekusi beberapa penduduk sambil menuduh bahwa Jinha menuntun Madrigal ke perang yang memakan korban dan mencuri hidrogen. Ketika drone pengintai datang ia pun menembaknya. Kini ia menguasai Madrigal, sementara Soren dan John sedang mencicipi makanan. Soren bertanya mengapa John datang kepada Soren, kabur dari orang-orangnya, membawa buronan. Jawaban John ia sedang mencoba mengurus beberapa hal. Salah satunya isi kotak, yang dimana isinya adalah relik, yang ia ambil dari Madrigal. Saat John dan istri Soren sedang berbicara, Kessler datang memberi tanda darinya ke tangan John dengan arti. Dia bisa mengandalkan John dan John bisa mengandalkannya. Kemudian John mengucapkan terima kasih kepada Kessler. Sementara itu di kapal perang Dewan Keamanan PBB yang bernama Stalwart Dawn yang berada di luar planet Ridge. Vanak, Rhys, dan Kai melihat plot sensor membuat kondor keluar dari sleep space di dalam sabuk asteroid, yang mana ini tidak masuk akal. Namun Rhys bertanya apakah tetap pada jalur? Vanak menjawab tetap pada jalur. John menunjukkan relik yang ia bawa kepada Soren.
Menurut John, itu adalah semacam artefak Covenant, namun ia tak mengetahui fungsinya. Kuan Ha mengatakan bahwa ketika John menyentuh relik tersebut kapal mereka yang mati, lalu aktif kembali. Soren mau mengajak John ke seseorang, ODGJ, bernama Red, yang pernah dibawa ke kapal Covenant dan masih hidup menceritakannya, dia melihat hal-hal, dia tahu banyak hal. John menunjukkan relik yang ia bawa kepada Red. Red mengatakan agama Covenant berdasar hal seperti ini. Dari masa lain, yang tertinggal. Mereka berkeliaran di galaksi, mencari kepingan dan petunjuk. Red mengangkat relik tersebut sambil berteriak, membantingnya ke arah John, dan John mengambil relik itu, sehingga mengaktifkan relik tersebut, terlihat kilatan cahaya biru dan seketika membuat para ODGJ panik. Dan John melihat kembali masa lalunya, ketika ia kecil. Ia masih tidak mengetahui bahwa itu adalah ingatannya di masa lalu, di situ ia melihat ayah, ibu, dan anjingnya. Red mengatakan bahwa John adalah seorang yang bisa mengaktifkan relik Covenant. Cincinnya, itu yang mereka inginkan. Cincin yang dapat membuka pintu ke akhir dari kehidupan yang mereka ketahui, dan John menyimpulkan bahwa itu adalah senjata. Red ingin John menghentikannya dengan cara menghancurkan artefaknya, lalu hancurkan diri. Kejadian itu membuatnya terguncang dan ia ingin kembali ke Dewan Keamanan PBB. Soren mengajak John mencari tahu di Rubble bersamanya. Namun John butuh Spartan lainnya. John meminta Soren untuk menjaga Kuan Ha. John ingin Soren berjanji padanya, dan ia berangkat ke kapalnya dan meninggalkan Rubble. Ia mengaktifkan suaranya kembali, sementara kapal Stalwart Dawn mencoba berkomunikasi dengan Fleetcom, melaporkan bahwa John mengaktifkan suaranya dan diperintahkan menangkap John. Kapal Stalwart Dawn memasuki wilayah udara Reed. Kapal John mendarat di kapal Stalwart Dawn. Dr. Catherine Halsey mengambil reliknya, ia melihat keindahannya, dan tersenyum karena berada di tangannya. Ia menemui John dan ia bertanya, apakah ia memberitahu petinggi Covenant juga menginginkan relik itu, dan itu mungkin semacam senjata. Dr. Catherine Halsey mengatakan bahwa ia bingung bagaimana membela John atas tindakan sembrononya. John ingin menceritakan detail gambaran yang ia lihat saat ia menyentuh relik itu. Namun Dr. Catherine Halsey mengalihkan pembicaraan. Menurutnya mereka harus fokus pada hasil lab, karena itu bukan bahasan yang konstruktif bagi mereka. Fincher berpidato di hadapan koloni di Madrigal, dan melakukan propaganda mengatakan Madrigal punya karunia, ini mengalir melalui sungai, danau, tanah. Dan dengan mitra mereka dengan Dewan Keamanan PBB, mereka akan kembali ke tempat mereka sebagai permata dari koloni luar. Kembali ke John dan Halsey, John bercerita ia tidak bisa membiarkan Kuan Ha mati. Ia merasa terhubung dengan sesuatu. Ia tidak tahu apa itu atau kenapa sesuatu itu memilih dirinya. Tapi John tahu itu ada di luar sana, ia bisa merasakannya, padahal ia biasanya tidak merasakan apa-apa. Ia kembali ke Dewan Keamanan PBB karena tidak ada orang lain yang bisa ia percaya, selain Dr. Catherine Halsey dan tim Silvernya. Dr. Catherine Halsey mengucapkan terima kasih. Karena John telah membuat keputusan yang benar, katanya, ini adalah awal baru. Mereka akan melakukan hal-hal besar bersama. Episode 2 pun berakhir. Sampai bertemu di episode 3. Jangan lupa komentar like dan subscribe-nya ya.